Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari peserta pelatihan program TKW tahun 2021 bergerak di bidang tata rias pengantin. Pada hari ini tanggal 29 Juni 2021 akan kita laksanakan proses pembelajaran. Pada kesempatan kali yang berbahagia ini, yang bahwasanya judul daripada materi yang kita sampaikan pada hari ini, pendidikan karakter kewirausahaan dan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha dan menganalisa laba rugi. Dan pemateri kita telah hadir adalah dari narasumber kita UMKM Akmarida. Kepada Akmarida kami persilakan untuk melanjutkan materi kita pada hari ini. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Tak semangat kan? Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis usaha-usaha yang kita lakukan untuk menunjang kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk itu sebelum menjelaskan usaha-usaha yang lain yang akan kita bahas, ada baiknya kita mengetahui prinsip dasar kewirausahaan. Wirausaha adalah suatu pengembangan ataupun produk yang baru yang harus kita hasilkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Usaha-usaha apakah itu? Nah, salah satunya yang akan kita jalani saat ini, salah satunya adalah usaha rias pengantin. Jadi selain usaha rias pengantin, usaha menjahit, kemudian pemasaran, usaha berdagang, usaha mungkin masih banyak ya usaha-usaha yang lain, berjualan, berdagang, menjahit, membuat karya-karya yang baru untuk menghasilkan suatu produk yang akan menghasilkan menghasilkan dana atau uang dari usaha yang kita buat. Nah, mengenai untung atau rugi itu tergantung usaha yang kita buat. Di dalam menjalankan satu usaha, kita harus mempunyai dasar-dasar, yaitu yang pertama keinginan kita membuat suatu usaha. Jadi harus optimis bagaimana cara usaha kita itu berjalan dengan lancar. Kemudian selain keinginan yang kuat atau optimistis sikap kita, kita harus siap menghadapi kendala yang akan kita hadapi di lapangan. Kendala yang kita temukan harus menjadi sebuah acuan untuk menyemangati kita. Maksudnya seperti ini, kalau dalam usaha kita terdapat satu kendala, kita mendapatkan misalnya kendalanya apa, kekurangannya di situ. Jadi untuk jenis usaha yang akan datang kita harus bisa mempelajari. Berarti yang di tahun kemarin kita kekurangan di bidang ini. Nah, kita harus mengevaluasi lagi, supaya usaha yang kita dirikan itu ke depan lebih baik. Selain dari itu, misalnya untuk usaha rias pengantin ini, kita lihat dulu apa motivasi kita untuk usaha rias pengantin ini. Tujuannya apa pertama? Misalnya pertama belajar untuk diri kita sendiri. Kemudian lingkungan kita dulu, saudara, adik, kerabat. Nah, jadi misalnya kita mulai dari yang
yang ada di sekeliling kita dulu. Setelah itu teman, tetangga, dan lain-lain, barulah menyebar nantinya. Jadi selain itu kita harus mempunyai keberanian, ya, pede, percaya diri. Jadi kalau kita nanti sudah belajar, pede kita nggak ada, bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat? Jangan takut salah. Kita memang belajar dari kesalahan yang sudah kita buat, itulah menjadi acuan kita supaya menjadi lebih baik nantinya. Nanti saya takut mempraktekkan, nanti alisnya miring sebelah ataupun nanti rugi segala macam. Tidak. Dalam suatu usaha kita harus siap dengan untung dan ruginya suatu usaha tersebut. Nah, jangan kita membuat usaha harus memikirkan untung, rugi juga ada. Kemudian misalnya evaluasi yang bisa kita ingat lagi, misalnya sepi job. Nah ya, kenapa jadi sepi? Apa kurang promosi? Apa kurang mantap? Jadi itu sebagai evaluasi lagi dari diri kita. Apa produk kita kurang bagus atau bagaimana? Nah jadi itu mengevaluasi dari usaha kita tersebut. Kemudian itu untuk menganalisis laba rugi. Jadi tujuan kita membuat suatu usaha itu intinya menghasilkan uang, ya, menghasilkan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, selain itu mungkin usaha yang kita tekuni salah satunya adalah dari keinginan kita, maksudnya hobi kita. Nah, kalau usaha diiringi dengan hobi, insya Allah itu akan berjalan sesuai dengan hati nurani kita. Misal nih, yang pertama kita nggak hobi. Istilah pepatah mengatakan kalau kita belum kenal sesuatu maka kita nggak akan sayang dengan sesuatu itu. Nah, jadi yang harus kita tekankan, kita mengenal dulu kita suka nggak di bidang itu untuk memilih suatu usaha, ya. Kita suka nggak di bidang itu, kita tekuni nggak di bidang itu. Kalau memang kita sudah suka dan menekuni bidang itu, mari melangkah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya usaha yang kita geluti